Pemirsa, bentrokan terjadi di Kota Sorong, Papua Barat pada Senin malam dan kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah terhubung bersama kami ada Chandri Andrew di Papua Barat di lokasi bentrokan. Selamat siang Chandri, hingga kini dilaporkan ada korban yang bertambah. Dari laporan sebelumnya ditemukan ada 11 jenazah di tempat hiburan malam. Bagaimana update terkini soal korban? Chandri. Novi dan pemirsa, ya, Baik. lokasi kejadian saat ini baru saja dilakukan evakuasi terhadap 17 korban yang terjebak di dalam gedung tempat hiburan malam pada saat terjadinya pembakaran oleh massa semalam, Lovi. Baik, masih dilakukan evakuasi atau seperti apa? Baik, tadi 5 mobil jenazah baru saja bertolak menuju Rumah Sakit Selebulu Solo dari tempat hiburan malam Double O, mengangkat atau membawa seluruh jenazah korban dibakarnya tempat hiburan malam tersebut. Baik, bisa Anda ceritakan saat ini Anda berada di mana? Apakah memang masih ada korban yang terjebak di tempat hiburan malam pasca bentrokan? Baik, saya saat ini berada di tempat hiburan malam di lokasi kejadian, tepatnya di Double O, di Jalan Sungai Maruni, di mana sejak pagi hari tadi aparat kepolisian dan petugas damkar telah berhasil memadamkan api, dan hingga siang pukul 12 siang kurang 10 menit ini telah menemukan keseluruhan total 17 korban yang tadi dilakukan pencarian oleh tim pencari. Baik, ada 17 korban yang terjebak dan dilaporkan meninggal dunia, betul Chandri? Ya, jadi dari total yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa hari ini total 17 orang ditemukan meninggal dunia, dan seluruh korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Selebulu Solo untuk persiapan otopsi atau identifikasi oleh tim kesehatan dari Polda Papua Barat. Baik ya, Chandri, bisa Anda ceritakan bagaimana proses evakuasi yang sudah berlangsung? Apakah memang cukup lama mengevakuasi para korban ini yang terjebak di dalam? Baik, Lovi, proses evakuasi ini tadi memang berlangsung cukup lama karena pihak aparat kesulitan untuk masuk ke dalam lokasi gedung ini karena banyak reruntuhan yang berada di dalam gedung setelah terbakarnya gedung tersebut. Jadi pihak aparat baru bisa berhasil mengevakuasi atau mengangkat para korban ini sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, disiapkan di dalam kantong jenazah dan kemudian langsung dievakuasi. Jadi para korban ini ditemukan di lantai 2 gedung tempat hiburan malam ini, di mana saat ini saya sedang menunjukkan lokasinya. Baik, berapa lama proses evakuasi berlangsung? Baik, Lovi, proses evakuasi tadi kurang lebih berjalan sekitar 3 jam lebih, di mana para pihak medis dan kepolisian baru bisa berhasil mengevakuasi jenazah 20 menit lalu dari waktu saat ini. Baik, kondisi dari tempat hiburan malam ini bisa digambarkan seperti apa? Begitu, apakah memang pada saat kejadian para korban ini terjebak di dalam begitu sehingga memang sulit untuk mencari pintu keluar? Baik, Lovi, tadi pernyataan Kapolres Sorong Kota bahwa aparat kepolisian awalnya telah mengevakuasi seluruh karyawan dan tamu saat
gedung ini diserang atau dibakar oleh kelompok massa. Namun setelah kepolisian dan aparat keamanan lainnya meninggalkan lokasi dan karyawan-karyawan sudah ditinggalkan, waktu meninggalkan lokasi, lalu ada informasi bahwa ada beberapa karyawan hilang kontak dan tidak bisa dihubungi oleh teman-temannya. Lalu pihak kepolisian coba kembali untuk melakukan pencarian terhadap para korban dan akhirnya berhasil ditemukan. Dari pukul 3 subuh tadi ditemukan awal 6 orang, lalu pada pukul 9 hingga 10 pagi tadi ditemukan 11 orang. Jadi total semua 17 orang. Baik, oke Chandri, kita butuh informasi lengkap di lokasi kejadian. Kami melihat ada masih juga penjagaan polisi di sekitar lokasi. Bisa Anda minta keterangan dari tim kepolisian yang juga terlihat menjaga di lokasi kejadian. Seperti apa proses evakuasi di sana? Baik, Lofi, ini sekarang saya seberantara dengan Pak Kabak Ops Polres Sorong Kota, Pak Edward Panjaitan. Saya meminta waktu sebentar untuk beliau. Baik ya. Kita sementara live dengan iNews TV. Mungkin bisa ceritakan 1 menit saja Pak terkait dengan proses evakuasi tadi Pak. Jadi jam yang lalu sudah dilakukan evakuasi. Jadi tadi dari Padam. Bisa didekatkan mic ke polisi untuk kita bisa mendengar jelas bagaimana keterangan dari polisi. Laki atau perempuan. Oke. Dan saat ini proses evakuasi atau identifikasi akan dilakukan di mana Pak? Kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari penyidik kami maupun juga akan koordinasi langsung dengan Polda. Baik. Baik, terima kasih Pak Kabak Ops. Baru saja kami mendapatkan penjelasan resmi dari Kabak Ops Polres Sorong Kota, Kompol Edward Panjaitan, yang menyebutkan bahwa proses evakuasi baru saja dilakukan 30 menit lalu dan seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Selipi Solo. Untuk selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi secara forensik untuk mengenali identitas para korban. Baik, oke. Chandri, kita tahan dulu. Kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Adam Erwindi, Kabid Humas Polda Papua Barat. Selamat siang, Pak Adam. Selamat siang, Mbak Novi. Baik, Pak Adam, kita ingin mengetahui bagaimana kronologis dari bentrokan yang terjadi. Dilaporkan sudah diperiksa dari dugaan pelaku. Seperti apa update terkini? Kalau update terkini, Mbak, pertama situasi Sorong Kota sudah kondusif terkendali, Mbak. Dari pihak Sorong Kota maupun di backup Brimob dan dibantu rekan-rekan TNI. Kemudian dari kejadian semalam memang ada korban jiwa meninggal dunia. 1 akibat pertikaian tersebut. Nah, yang 18 ini meninggal di tempat hiburan malam yang terbakar. 18 orang, jadi total 19 orang korban meninggal dunia. Baik. Itu update terbaru dari Kapolres Sorong Kota. Baik, Untuk total yang luka-luka masih dalam pendataan. Baik, total jadi ada 19 korban yang ditemukan meninggal dunia di tempat hiburan malam ya, Pak? Ya, dari Pak Kapolres Sorong Kota. Baik, Pak Adam, hingga kini bagaimana hasil pemeriksaan dari dugaan pelaku? Masih didalamin, Mbak, masih didalamin semua. Jadi kita pertama adalah menjaga kedua belah pihak agar tidak ada tindakan lanjutan. Jadi Kapolres sudah mencari tokoh-tokoh orang yang dituakan dari kedua belah pihak agar menahan diri dulu, agar menjadi situasi Sorong Kota kondusif dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk mencari para pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada berapa saksi-saksi yang sudah diperiksa
Pak Adam? Ini masih dalam proses, Mbak. Kami belum masih dapat data update-nya dari Kapolres Sorong Kota. Nanti kami kan sekarang lagi di bandara ini mau menuju Sorong Kota. Perintah Kapolda langsung membackup Sorong Kota, ada Dirkrimum untuk membantu pemeriksaan, ada Kabid Dokes untuk membantu mengidentifikasi 18 korban tersebut bersama tim DVI-nya. Dan Kapolda pun langsung menuju Sorong sore siang ini juga bersama kami. Baik, dari informasi yang kami dapat ada aksi balas dendam sebelumnya yang menjadi pemicu bentrokan yang terjadi. Ada konfirmasi Pak dari tim kepolisian sesungguhnya apa yang menjadi pemicu dari bentrokan ini Pak? Ya memang ada informasi seperti itu, namun hal itu masih didalamin oleh pihak Polres Sorong Kota, Mbak ya. Baik, oke, kita ingin mengetahui Pak Adam, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang cukup aman saat ini masyarakat di sekitar untuk beraktivitas dengan normal? Kalau di tempat lain selain di lokasi kejadian, aktivitas masyarakat seperti biasa, Mbak, tidak ada permasalahan. Memang di tempat kubu daripada kedua kelompok tersebut masih dalam pengawasan pihak kami kepolisian dan dibantu rekan-rekan TNI. Baik, oke. Kami melihat ini juga ada pembakaran di tempat hiburan malam, Pak Adam. Proses evakuasi juga dilaporkan cukup lama. Nah, bagaimana kondisi pada saat kebakaran terjadi? Apakah memang korban-korban ini terjebak di dalam, kemudian sulit untuk keluar? Bagaimana kondisinya? Sehingga memang dilaporkan ada banyak sekali korban yang meninggal dunia, Pak. Memang kejadian saat itu informasi yang didapat adalah bersamaan, Mbak, dengan kejadian pertikaian dua kelompok tersebut. Jadi pada saat itu pihak kepolisian memang fokus kepada memisahkan kedua belah kelompok tersebut tanpa disadari bahwa ternyata di dalam tempat hiburan itu banyak korban jiwa yang terjadi di situ. Baik, untuk korban Pak Adam, ada juga yang belum diketahui identitasnya, mungkin bisa diungkap Pak, ini korban ini saat ini dirawat di mana? Masih sementara masih dikumpulin Mbak, dibawa ke rumah sakit untuk menunggu tim dari Polda dan tim DVI untuk mengidentifikasi Mbak. Kami juga sudah menghimbau ke rekan-rekan media agar bila ada keluarganya yang rasa ke tempat hiburan malam dan belum kembali atau mungkin ada yang keluarganya belum kembali bisa melaporkan ke pihak Polres Sorong Kota. Baik, korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit mana saja, Pak Adam? Masih difokuskan di sana, di Sorong Kota, Mbak. Baik, di Sorong Kota. Oke. Nanti itu update-nya nanti setelah kami landing dari sana, baru kami update informasinya, Mbak ya. Sementara baik, kita ya. udah mau boarding. Baik, Pak Adam. Apakah tim kepolisian juga membuka posko untuk mencocokkan data dari jenazah, jadi, sehingga Pak, memang memudahkan untuk keluarga? Ya, kita langsung membuka posko untuk pertama tim DVI-nya mengidentifikasi korban dan untuk tim untuk pengungkapan kasus-kasus ini. Baik, di mana lokasi poskonya Pak Adam? Di Polres Sorong Kota. Baik, di Polres Sorong Kota. Kita akan menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan dan juga pelaku ini. Semoga memang kondisi di sana berangsur normal. Pak Adam, penjagaan ketat juga masih dilakukan ya Pak Adam ya? Sementara nanti setelah kami landing nanti kami update lagi. Baik, terima kasih Kombes Pol Adam Erwin di Kabid Humas Polda Papua Barat sudah memberikan informasi terkini bahwa dilaporkan memang sudah ada saksi-saksi yang masih dalam pemeriksaan tim kepolisian. Identitas dari pelaku juga belum bisa diungkap oleh polisi, namun dilaporkan hingga kini total korban yang meninggal dunia pasca bentrokan yang terjadi di Sorong, Papua berjumlah 19 orang. Korban dilaporkan juga saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Sorong, Papua Barat. Polisi juga sudah membuka posko untuk mencocokkan data dari jenazah sehingga memudahkan keluarga untuk memastikan bahwa jenazah ini apakah memang keluarga mereka. Bentrokan yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat juga berangsur sudah normal kembali, masyarakat juga sudah beraktivitas dengan normal. Namun penjagaan ketat masih dilakukan tim kepolisian. Terkait pemicu dari bentrokan yang terjadi juga masih didalami oleh polisi, namun informasi yang didapatkan dari lapangan bahwa sebelumnya ada aksi balas dendam yang terjadi antara dua kelompok atau dua massa yang terjadi.
Bentrokan ini terjadi pada Senin malam, pemirsa, dan juga mengakibatkan ada tempat hiburan malam yang dibakar, ada 2 unit mobil juga yang dibakar massa. Bahkan sempat juga ada aksi kericuhan yang terjadi antara tim kepolisian dan juga massa yang melakukan bentrokan ini. Baik, kita akan update kembali bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada Chandri Andrew di Sorong, Papua. Chandri, tadi dilaporkan oleh polisi bahwa memang total korban ada 19 korban. Apakah memang semua korban ini merupakan pekerja di tempat hiburan malam? Baik, Lofi dan pemirsa, total korban seluruhnya berjumlah 17. Di mana pihak kepolisian masih menyelidiki data lengkap nama-nama para korban. Karena pemeriksaan tadi belum bisa dapat menentukan nama-nama korban. Dengan demikian seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Seledi Solo Kota Sorong untuk proses diidentifikasi oleh tim identifikasi Ditrokes Polda Papua Barat. Baik. Demikian, Lofi. Baik, apa yang didapat dari keterangan polisi di lokasi kejadian? Baik, pihak kepolisian dari keterangan atau wawancara kami bersama Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Heri Nur Setiawan, bahwa pihak kepolisian masih memfokuskan untuk penyelidikan atau identifikasi seluruh korban. Dan pihak kepolisian tetap akan melakukan tindakan tegas bagi para pelaku penyerangan yang menyebabkan pembakaran gedung hingga menyebabkan meninggalnya 17 warga. Pihak kepolisian juga akan melakukan tindakan tegas kepada para pelaku yang menyebabkan meninggalnya salah seorang pemuda dari kelompok penyerang tersebut. Demikian, Lofi. Baik, Chandri, adakah keterangan dari saksi-saksi atau warga di sekitar tempat hiburan malam ini? Apakah memang ada saksi yang sempat melihat kericuhan sebelum dibakarnya tempat hiburan malam ini? Dari warga sekitar tadi yang kami dapatkan bahwa mereka juga sangat dikagetkan dengan peristiwa ini karena penyerangan ini terjadi begitu mendadak. Masyarakat atau penduduk sekitar juga enggan atau tidak berani untuk keluar rumah karena kejadian ini terjadi di jalan umum yang mana mereka juga takut akan kejadian itu dapat berimbas kepada mereka. Demikian, Lofi. Apakah masyarakat masih takut untuk keluar? Namun tadi sudah dipastikan oleh polisi sudah cukup aman begitu. Hingga saat ini masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, yang sudah saya sampaikan bahwa pihak kepolisian telah memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat di Kota Sorong bahwa situasi telah dikendalikan oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian juga telah menyiagakan atau menyiagakan pasukan mereka di jalan masuk jalan Sungai Marun ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Himbauan kepada masyarakat terus dilakukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu atau hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Demikian, Yofi. Apakah ada keluarga yang datang ke lokasi kejadian memastikan bahwa keluarga mereka diduga menjadi korban dari pasca bentrokan ini? Baik, Lofi, tadi baru saja beberapa sekitar 15 orang warga baru saja atau kerabat dari para korban ini baru saja tiba di tempat kejadian untuk memeriksa atau melihat kondisi terkini di dalam, tepatnya di ruangan para karyawan ini yang sementara ditutup pagarnya. Lofi, dapat saya tunjukkan di sini. Di sini telah dipasang garis polisi, tapi tadi mendapat pengawalan dari pihak kepolisian untuk kerabat dari karyawan-karyawan ini masuk ke dalam, dan mereka sementara ada di dalam ruangan ini atau di balik pagar ini, mereka sementara melihat kondisi terakhir di dalam. Dan mereka juga tadi kami ingin meminta wawancara, namun mereka juga belum dapat memberikan
keterangan kepada wartawan. Demikian, Lofi. Baik, oke. Chandri, nanti kita akan update kembali bagaimana kondisi terkini di sana. Terima kasih Chandri Andrew melaporkan langsung dari Sorong, Papua Barat. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda.